Pondok Ploso yang bernama Al-Falah ini salah satu pondok yang memang didirikan untuk ngaji. Jadi memang salah satu pondok salafiyah. Ini didirikan pada secara resmi mendapat surat dari pemerintah Hindia Belanda tertanggal 1 Januari 1925. Jadi kebetulan tahun ini tepat satu abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Pondok ini didirikan oleh Hadratus Syekh beliau Kiai Ahmad Jazuli Utsman. Beliau bukan dari keluarga pesantren, bahkan beliau dulu di awal-awal itu belajar sampai ke kedokteran Sofia atau sekarang UI. Tapi kemudian hanya 2-3 bulan dipanggil kembali oleh abah beliau karena atas saran salah satu kiai dari Kediri. Kemudian beliau dipanggil dan langsung belajar ke beberapa pondok. Di antaranya yang paling sering diceritakan adalah di Pondok Mojosari Nganjuk, kemudian di antara juga ke Pondok Tebuireng di Jombang. Kemudian berkembang sampai punya pondok sampai sekarang ini. Beliau punya 6 putra, 5 laki-laki, 1 perempuan yang kemudian meneruskan beliau. Dalam perkembangannya beliau wafat pada awal 1976, diteruskan oleh ke-6 putranya dan juga oleh istri beliau. Istri beliau ini bernama Mbah Nyai Rodiah, berasal dari Trenggalek. Punya putra 6, sebenarnya 11, tetapi yang besar, hidup sampai besar ini 6. Ketika beliau wafat pada 1976, Mbah Kiai Ahmad Jazuli diteruskan oleh Mbah Nyai Rodiah beserta putarnya, beserta para putranya. Beliau mangkat santri masih 400-500-an. Kemudian di bawah kepemimpinan Mbah Nyai Rodiah ini sampai beliau wafat pada 96, itu santri sudah sekitar 1.500 atau bahkan mungkin sudah mencapai 2.000, sekitar itu. Sebelum beliau mangkat, ada salah satu putra yang mendahului beliau, Kiai Hamim Jazuli atau yang lebih dikenal dengan Gusmi, pada tahun 1993. Kemudian diteruskan oleh para putra sampai saat ini, dan saat ini tinggal 2 putra beliau yang sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah ini, yaitu beliau Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dan beliau ibunya Hajjah Lailatul Badriah Jazuli. Nah, untuk harian, untuk semua kegiatan sudah dilaksanakan oleh para cucu-cucu beliau dan para cicit-cicit beliau, dibantu oleh para santri-santri senior. Kurikulum Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Salafiyah ini mengambil dari kurikulum Tebuireng di zaman Mbah Yai Hashim. Jadi pelajaran yang ada di Ploso ini persis dengan pelajaran dulu Tebuireng lama. Jadi kita tidak pernah merubahnya, hanya memberi tambahan-tambahan beberapa mata pelajaran yang dirasa perlu. Tapi secara umum, baik kurikulumnya maupun tata caranya itu tetap. Di antara ciri khasnya adalah bahwa ada sekolah, ada musyawarah. Jadi sekolah itu di pagi hari, itu pemberian materi oleh guru, kemudian malam itu mereka, para murid akan mendiskusikannya sendiri, sehingga nanti besoknya siswa-siswa ini membahas apa yang materi kemarin sambil ditunggui oleh gurunya. Kalau malam mereka membahas sendiri, kemudian kalau siang sebelum diberi materi baru mereka akan membahas sambil para khotim, para asatiz ini terutama adalah mengontrol nahwu shorob, cara baca, cara memahami masing-masing siswa terhadap kitab-kitab yang
diberikan. Alhamdulillah saat ini santri pelosok Keseluruhan sekitar kurang lebihnya 14 ribuan, dan semua dijalankan dengan mandiri, dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya baik, dan moga-moga nanti pondok ini terus sampai yaumil qiyamah. Seperti yang lazim kita tahu bahwa kalau pondok itu salafiyah, maka liburnya adalah di pertengahan bulan Sya'ban sampai pertengahan Syawal. Jadi kita biasanya mengadakan haflah itu di awal Sya'ban tanggal 9-10-an, kemudian kita masuk kembali pada 15 Syawal. Nah, tetapi kalau yang di pondok-pondok unik itu karena ada formalnya, maka sesuai dengan kalender pendidikan yang ada di nasional. Untuk di pondok salafiyah yang di pondok Indo ini, ketika libur seperti ini ada kegiatan puasa. Kegiatan puasa ini hanya ngaji-ngaji mawon, itu ada sekitar 50 kitab yang dibacakan untuk di Pondok Putra itu, dimulai dari subuh sampai nanti yang paling malam mungkin selesai setengah 12 atau bahkan bisa lebih dari itu. Dan di setiap waktu ada pengajiannya, ada pengajian yang utama itu yang ada di masjid. Ini dari dulu memang dibaca oleh para masyayikh. Ini kitabnya gantian, diantaranya kadang Ikhya, kadang Sahih Muslim, kadang Iqna, seperti tahun ini Iqna ada Pahali. Dan ini waktunya mulai subuh sampai malam dibaca oleh, kalau dulu 3 orang, sekarang 4 orang. Di luar itu ada pembacaan kitab-kitab seperti Fathul Qorib itu di ba'da zuhur, ada Fathul Mu'in di ba'da subuh dan ba'da isya dibagi 2. Kemudian ada beberapa kitab lain yang dibaca di masing-masing tempat. Dan kegiatan Ramadan ini lepas dari kegiatan kemadrasahan, kecuali pada tingkat tertentu, maka kami mewajibkan teman-teman santri untuk ikut kegiatan puasa di pondok. Dan alhamdulillah setahu saya, semenjak saya ikut khidmah di pondok ini, kegiatan Ramadan ini sangat bagus. Bahkan dulu di zaman Covid pun kita punya kebijakan yang sudah masuk, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh ke dalam. Jadi kami mengkarantina berapa itu Pak ya, beberapa orang yang kemudian kita ajak ngaji bersama selama Ramadan, walaupun dia pasti tidak seperti normalnya. Ramadan ini harus kita manfaatkan lah. Harus kita manfaatkan bagaimana supaya betul-betul menjadi bermanfaat bagi kita, terutama menjadi starting point peningkatan kualitas kita, baik kualitas ibadah maupun kualitas keilmuan. Fenomena yang di masyarakat bahwa biasanya kalau Ramadan itu semangat, tapi setelah itu gembos lagi, ini perlu kita perlu kita waspadai, kalau perlu kita hilangkan. Jadi memang kadang kita niki kalau di luar Ramadan ada enggannya, tapi kalau di Ramadan itu ringan ibadah. Nah, bagaimana nanti kalaupun tidak sama dengan seperti Ramadan, minimal setelah Ramadan ini harus
lebih baik daripada sebelum Ramadan. Dan saya pesan betul kepada semua santri, baik santri pelosok maupun seluruh santri di Indonesia ini, bagaimana kita harus tatakub memperdalam keilmian kita, memperdalam pengajian kita. Percayalah bahwa orang kalau alim, orang yang menguasai ilmu, kemudian bisa menyampaikannya dengan baik, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami punya satu keyakinan bahwa la alima mamkutun yang selalu kita bawa, ngajio. Selama kita ngaji, Allah yang menyukupi.